Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ali Ramdhani dengan NIM 191420195. Jurusan Perbankan Syariah, kelas E semester 3. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan dampak buruk dari implementasi riba dan mesir terhadap perekonomian. Sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama bagi para pemberi modal atau bank yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau memperoleh kerugian, serta dapat menimbulkan terkonsentrasinya kekayaan yang menyebabkan aliran uang menjadi terpusat, terutama pada golongan atas, dan tidak adanya pendistribusian secara merata di semua lapisan masyarakat. Pertanyaan kedua, jelaskan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah dan sebutkan fatwa Dewan Syariah Nasional terkait tabungan serta jabarkan akad apa saja yang digunakan pada produk tabungan bank syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah yang pertama, memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang ketiga, melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Yang keempat, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait tabungan. Untuk fatwa yang pertama, tabungan ada dua jenis, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Fatwa yang kedua, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dan yang keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Fatwa yang ketiga, ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Yang pertama, bersifat simpanan. Kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau on call atau berdasarkan kesepakatan. Ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau aptoya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Selanjutnya, akad yang dipergunakan pada produk tabungan bank syariah. Yang pertama, akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pihak nasabah sebagai pemilik dana dengan pihak kedua bank syariah yang berperan sebagai pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Akad mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu akad yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal. Sedangkan mudharabah muqayyadah yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang telah ditentukan oleh pemilik modal tersebut dengan pengelola, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama. Akad yang kedua yaitu akad wadiah. Akad yang digunakan dalam transaksi penitipan dana atau barang dari pihak pertama
dengan pihak kedua yang diberikan kepercayaan untuk menyimpan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Akad wadiah pun dibagi menjadi dua, yaitu wadiah ya domanah serta wadiah amanah. Wadiah ya domanah ini merupakan perjanjian di mana si penerima titipan dapat menggunakan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya. Sedangkan pada wadiah amanah, si penerima titipan tidak diberi kewenangan untuk memanfaatkan barang atau dana yang dititipkan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan kendala pengembangan Baitul Mal wa Tanwil. Pertama, keterbatasan fasilitas yang dimiliki BMT sehingga kurang prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau nasabah. Misalnya dari ATM dan layanan transfer yang serba on time. Kemudian tidak adanya jaminan dari pemerintah atas produk-produk yang dikembangkan oleh BMT dan kurang dalam mempromosikan produk-produk simpanannya yang pada gilirannya masyarakat masih ragu untuk menginvestasikan dananya di BMT. Pertanyaan yang keempat, sebutkan perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang pertama perbedaannya yaitu akad. Akad pada asuransi syariah menggunakan akad takaful atau akad tolong-menolong, sedangkan pada asuransi konvensional menggunakan akad tabaduli, yaitu akad jual beli. Perbedaan yang kedua, prinsip dasar. Pada asuransi syariah menggunakan pola saling menanggung risiko bersama antara nasabah dan perusahaan asuransi. Sedangkan pada asuransi konvensional memindahkan risiko dari nasabah ke perusahaan secara penuh. Perbedaan yang ketiga, kepemilikan dana. Kepemilikan dana pada asuransi syariah yaitu hak peserta, sedangkan pada asuransi konvensional, jika dana yang sudah terkumpul dari nasabah, maka dana tersebut menjadi hak milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas untuk mengalokasikan dana tersebut untuk investasinya. Perbedaan yang keempat, objek. Dalam asuransi syariah, objek yang dipergunakan harus bersifat jelas ataupun halal. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak ada perbedaan dari objek tersebut. Yang terpenting, objek tersebut dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Perbedaan kelima, investasi dana. Dalam asuransi syariah, jika premi dari nasabah tidak dipergunakan, maka dana tersebut dapat diinvestasikan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dananya berdasarkan sistem bunga yang mengandung unsur riba. Perbedaan yang keenam, pembayaran klaim. Pada asuransi syariah menggunakan sistem dana tabaruk, sedangkan pada asuransi konvensional dapat diketahui dari berdasarkan perbandingan risiko dan modal. Yang ketujuh, dewan pengawas. Jika pada asuransi syariah terdapat dewan pengawas khusus, yaitu dewan pengawas syariah, sedangkan pada asuransi konvensional tidak terdapat dewan pengawas khusus, melainkan mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan atau OJK. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.